Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Aprianti, NIM H03205505, kelas pendidikan biologi B. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem sensoris pada mekanisme penglihatan. Nah, apa itu sistem sensorik? Dapat kita ketahui bersama bahwa sistem sensorik ini adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Sistem sensorik menyalurkan informasi ke bagian otak yang bertugas mengolah informasi melalui stimulus. Di dalam tubuh manusia terdapat bermacam-macam reseptor untuk mengetahui rangsangan dari luar atau disebut juga ekstrareseptor. Ekstrareseptor sering disebut juga alat indera. Ada 5 macam alat indera pada tubuh manusia, yakni indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, indera pendengaran, dan indera pengecap. Alat indera berfungsi untuk mensensor keadaan di luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar dapat mempengaruhi perilaku keadaan seseorang. Nah, jadi di sini yang saya akan jelaskan yaitu tentang mekanisme dari penglihatan. Dapat kita ketahui indera penglihatan ini adalah mata, dan mata adalah organ indera yang kompleks. Mata terdapat reseptor khusus cahaya yang disebut fotoreseptor. Nah, dapat dilihat anatomi gambar mata tersebut. Adapun fungsi dari masing-masing, yakni pada kornea. Kornea ini adalah jaringan yang berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi dari kornea itu sendiri ialah sebagai jendela dan jalan masuknya cahaya ke mata. Kemudian selanjutnya bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Selanjutnya sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Selanjutnya iris dan pupil. Iris dan pupil ialah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris ini adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil yang berwarna lebih gelap di tengahnya. Kemudian lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi dari lensa itu sendiri membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina.
Kemudian koroid dan konjungtif. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Selanjutnya, badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous ini adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian belakang anatomi mata. Kemudian retina dan saraf optik. Retina ini ialah sebuah jaringan yang dekat terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi, yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Kemudian makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Makula itu sendiri berfungsi untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di bagian mata. Nah, selanjutnya kita beralih ke mekanisme penglihatan. Nah, mekanisme penglihatan ini terjadi di mata. Cahaya yang masuk pertama-tama akan melewati kornea, yaitu bagian transparan yang terletak di depan bagian yang berwarna gelap pada mata. Selanjutnya, cahaya akan diteruskan ke dalam rongga mata oleh pupil. Nah, pupil ialah lubang di tengah bola mata yang dibentuk oleh iris, yang nantinya iris akan bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya intensitas dari cahaya yang masuk ke dalam mata pada saat cahaya yang tersedia banyak, maka pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk tidak berlebih. Saat pupil dalam keadaan terang, dia akan berukuran 2-4 mm. Sedangkan pada saat cahaya yang tersedia sedikit atau dalam keadaan gelap, maka pupil akan membesar atau melebar, maka akan berukuran 4 hingga 8 mm. Itu masuk ke lensa mata. Lensa mata yang menjadikan bayangan benda menjadi nyata, tegak, dan diperkecil. Lensa mata ialah salah satu bagian mata yang mempunyai daya akomodasi atau kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih, yang berguna untuk memfokuskan cahaya yang tepat jatuh di depan retina. Kemudian di belakang lensa
mata terdapat cairan lagi yang namanya vitreous humor. Gunanya ini untuk menyokong struktur lensa mata dan bola mata secara keseluruhan. Cairannya kental dan transparan serta bertekstur kurang lebih seperti jelly. Cahaya yang akan masuk melalui cairan vitreous humor dan menuju ke retina. Setelah itu, bayangan dari lensa mata akan jatuh ke bintik kuning. Di bagian bintik kuning ini atau persea terdapat banyak sekali yang namanya sel kerucut. Nah, sel kerucut ini digunakan untuk melihat warna. Apabila cahaya jatuh di pores yang maka penglihatan kita akan sangat jelas dari bintik akan menuju ke retina. Di retina ini terdapat sel-sel mata atau penglihatan, yaitu terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Kemudian cahaya akan diubah menjadi gelombang elektrik yang diterima oleh impuls sensorik. Selanjutnya, impuls sensorik meneruskan ke bagian otak, tepatnya di cerebrum. Cerebrum akan memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan sehingga pada akhirnya kita bisa melihat dengan jelas benda yang akan kita lihat.